Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rina Aprianti dari Program Studi Pendidikan Non Formal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, di kali ini saya akan membagikan video materi tentang perspektif pengembangan sumber daya manusia. Nah, jadi bangsa Indonesia itu menyadari bahwa SDM yang berkualitas itu merupakan impian yang terus diwujudkan, mengingat hingga saat sekarang kondisi SDM Indonesia masih dikategorikan relatif rendah, dan beberapa indikator di antaranya itu tingkat pendidikan, kesehatan atau harapan hidup, dan tingkat pendapatan atau ekonomi yang diperoleh penduduk Indonesia. Nah, jadi perekonomian nasional itu akan dapat dibangun bila diisi oleh SDM yang berkualitas, dilihat dari kualitas pengetahuan, keterampilan, dan pendidikannya. Jadi, hal ini juga bisa berkaitan dengan kondisi kesehatan dan harapan hidup. Nah, karena kesehatan dan harapan hidup yang lebih baik menunjang produktivitas dalam aktivitas perekonomian. Nah, pengembangan sumber daya manusia itu adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu. Yang daya pikir merupakan kecerdasan yang dibawa sejak lahir atau model dasar. Nah, sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha atau belajar dan pelatihan atau mengikuti pendidikan. Nah, sumber daya manusia atau SDM itu merupakan komponen utama nih teman-teman dalam sebuah organisasi. Artinya sumber daya manusia itu mempunyai peran penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi. Nah, maka dari itu sumber daya manusia itu merupakan aset atau modal utama dalam organisasi yang harus dipelihara dan dijaga agar dapat berkualitas dan membawa sebuah organisasi ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi sangat penting diadakan, sebab pegawai merupakan aset yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, di samping itu juga dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia itu perlu adanya koordinasi yang cukup baik antara setiap unit kerja yang ada di dalam organisasi dengan bagian kepegawaian. Nah, teman-teman di sini tahu nggak sih apa saja nih salah satu alasan pengembangan SDM itu penting? Nah, mungkin saya sebutkan, yaitu ada 3. Nah, yang pertama itu pelatihan dan pendidikan meningkatkan keterampilan. Yang kedua itu peningkatan moral dan motivasi kerja. Yang ketiga itu pengembangan SDM menguatkan daya saing organisasi. Nah, yang selanjutnya itu ternyata itu ada 6. Nah, yang keempat itu pengembangan SDM membantu manajemen karir dan retensi karyawan. Nah, yang kelima itu pengembangan SDM mendukung budaya organisasi yang sehat. Dan ke-6 itu dampak pengembangan SDM tepat sasaran di berbagai sektor. Nah, selanjutnya itu terlibat dalam pelaksana pengembangan sumber daya manusia. Organisasi modern, baik itu perusahaan, instansi pemerintah, ataupun lembaga pendidikan, keterlibatan berbagai pihak mencerminkan sifat SDM sebagai proses kolaborasi yang bisa dilakukan secara sendiri-sendiri oleh satu divisi saja. Peran aktif berbagai pihak inilah yang memungkinkan pengembangan sumber daya manusia menjadi efektif dalam meningkatkan kemampuan individu sekaligus menjawab tantangan bisnis dan dinamika lingkungan kerja yang terus berubah. Nah, yang pertama itu departemen atau definisi HRD atau Human Resource Development itu merupakan pihak utama yang bertanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia di dalam organisasi. Nah, divisi ini berperan menyusun strategi, merencanakan program pelatihan, melakukan asesmen kebutuhan kompetensi, dan merancang pelatihan kompetensi teknis maupun non-teknis untuk karyawan. Nah, selanjutnya itu manajer lini atau departemen juga memiliki peran penting dalam proses pengembangan SDM. Mereka adalah penghubung antara departemen dengan karyawan yang langsung bekerja di lapangan.
Manajer memiliki kewenangan untuk menilai kebutuhan keterampilan karyawan berdasarkan tugas harian dan hasil kinerja nyata, serta berperan aktif dalam proses coaching, mentoring, dan evaluasi kompetensi timnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.